Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, teman-teman belajar mandiri. Jadi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik pertemuan 10. Jadi apa yang teman-teman akan pelajari di pertemuan 10? Mari kita lihat bahwa teman-teman di pertemuan 10 ini akan mempelajari topik materi berkaitan dengan intervensi. Apa sih yang dimaksud intervensi? Intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara. Jadi ada beberapa jenis, macam-macam intervensi. Kemudian kapan sih waktu mengajukan intervensi dalam gugatan peradilan tata usaha dan dasar hukumnya ada di mana? Nah, ada bacaan terkait pokok materi intervensi itu ada di bacaan 1 sampai dengan 5. Silakan teman-teman buka, nanti di sana sudah menjelaskan mengenai apa itu intervensi. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu intervensi. Kemudian setelah nanti teman-teman belajar, baru teman-teman mengerjakan yang namanya evaluasi pertemuan 10. Jangan lupa ada 20 soal nantinya, kemudian ada minimal skor. Minimal skornya adalah 80. Jadi nanti apabila teman-teman nilainya belum mencapai 80, nanti silakan diulangi sampai dengan skornya di atas 80. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai intervensi. Apa sih yang dimaksud dengan intervensi? Intervensi adalah suatu proses dalam peradilan tata usaha negara yang ikut serta atau diikut sertakannya pihak ketiga atau subjek hukum lain yang bisa ikut dalam peradilan itu, dalam sidang gugatan itu. Nah, subjek hukum itu bisa berupa orang atau badan hukum perdata lain di luar para pihak yang bersengketa di persidangan di dalam proses pemeriksaan perkara. Jadi ada pihak ketiga atau pihak lain yang mungkin dari gugatan itu ada pihak lain yang juga berhubungan atau berkaitan dari sengketa hukum yang sedang disidangkan. Nah, dari sini jelas bahwa batas waktu dari intervensi itu ada sebelum pemeriksaan, sebelum pembuktian. Jadi sebelum acara pembuktian paling lambat sebelum adanya proses duplik. Jadi pengajuan intervensi itu sebelum waktunya duplik. Kemudian bagaimana intervensi apabila diajukan setelah itu? Maka apabila intervensi diajukan setelah duplik, itu akan dianggap batal atau para pihak ini tidak bisa mengajukan intervensi pihak ketiga ini. Kemudian dasar hukumnya itu ada di pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, juga ada di Undang-Undang 2009 tahun 2009 yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Nah, macam-macam dari intervensi itu ada atas prakasa sendiri, artinya atas inisiatif para pihak yang berkaitan dengan sengketa permasalahan tersebut, ada juga permintaan hakim, dan juga ada yang ketiga yaitu atas permintaan salah satu pihak. Pihak di sini adalah pihak yang bersengketa, baik itu penggugat ataupun tergugat. Namun dalam peradilan tata usaha negara ini, karena tergugat ini adalah posisinya adalah pejabat atau pejabat tata usaha negara, sehingga atas permintaan salah satu pihak ini biasanya dihadirkan oleh penggugat, bukan dari tergugat. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai atas prakarsa sendiri, artinya atas inisiatif dari para pihak ketiga tadi. Para pihak ketiga itu ada subjek hukum orang dan badan hukum lain yang berkaitan. Jadi harus berkaitan dengan objek perkara. Kalau tidak berkaitan, kemudian mengajukan, nah itu maka tidak boleh. Jadi harus berkaitan di sini artinya adalah orang yang dirugikan akibat atau pihak lain yang dirugikan akibat dari
keputusan pejabat tata usaha negara itu. Nah, dalam hal pihak ketiga ini, dalam hal mempertahankan serta membela hak dari kepentingan agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan, maka pihak ketiga itu sebagai pihak yang mandiri dan berkedudukan di tengah-tengah antara tergugat dan penggugat. Nah, untuk dapat ikut sertanya itu dalam proses perkara, pihak ketiga ini harus mengajukan permohonan dan mengemukakan alasan-alasan serta hal yang dituntut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, permohonan itu berisi alasan-alasan dan hal lain untuk meminta permohonan itu ditujukan kepada pengadilan serta pemeriksaan yang sedang memeriksa perkara. Nah, teman-teman, di sini yang teman-teman itu harus berhati-hati bahwa untuk permohonan atas prakarsa sendiri ini harus dimohonkan sebelum pemeriksaan duplik. Kemudian nanti apakah permohonan atas prakarsa sendiri pihak ketiga ini diterima atau tidak, itu diambil dalam putusan sela. Ingat, dalam putusan sela. Jadi dalam putusan sela ini yang akan dijatuhkan dalam berita acara persidangan. Nah, isi putusan sela itu bisa mengabulkan atau menolak dari permohonan pihak ketiga ini yang mengajukan atas nama sendiri. Apabila permohonan itu dikabulkan, maka pihak ketiga ini berkedudukan sebagai penggugat intervensi. Jadi nanti apabila permohonan atas prakarsa pihak ketiga itu diterima dalam putusan sela, maka kedudukannya pihak ketiga ini sebagai penggugat intervensi. Namun apabila ditolak, maka tidak dapat dimintakan banding atau secara sendiri. Jadi harus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan itu. Nah, bisa alternatif lain. Alternatif lainnya adalah pihak ketiga ini bisa mengajukan gugatan di luar proses persidangan yang sedang berjalan. Hanya saja bila ia menunjukkan bahwa si pihak ketiga tadi berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatan itu telah memenuhi syarat. Jadi apabila ditolak itu ada alternatif lain, yaitu pihak ketiga ini bisa mengajukan gugatan secara mandiri. Namun harus ada syaratnya, yaitu permohonan mengenai syarat-syaratnya itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, masuknya pihak ketiga dalam suatu pokok perkara ini bisa melalui atas permintaan hakim. Jadi menurut pertimbangan hakim, ada pihak ketiga yang nantinya juga terimbas dari putusan hakim, maka hakim sebelum mengambil keputusan minta pendapat atau keterangan ataupun masuknya pihak ketiga ini dalam penyelesaian perkara supaya pihak ketiga ini nanti tidak dirugikan atau merasa tidak tahu dari hasil putusan hakim ini karena akan berdampak langsung kepada dirinya. Nah, dalam hal mengesampingkan kepentingan pihak ketiga ini, dalam kondisi dan demikian hakim berwenang untuk melakukan dan mengikut sertakan pihak ketiga yang dimaksud dalam proses peradilan. Dengan demikian, secara administratif, pihak ketiga ini yang dimaksud atau pihak tiga yang nanti akan dipanggil oleh hakim ini akan dipanggil secara resmi dan tidak boleh dia tidak di luar pokok perkara itu tidak bisa dipanggil. Kemudian yang ketiga adalah atas permintaan salah satu pihak. Nah, atas permintaan salah satu pihak ini bisa pihak ke satu yaitu penggugat dan pihak kedua yaitu tergugat. Nah, perbedaannya dengan yang pertama tadi adalah yang pertama itu atas inisiatif si pihak ketiga sendiri, sedangkan yang atas permintaan salah satu pihak yang dimaksud di sini adalah penggugat ataupun tergugat. Nah,
Masuknya ketiga dalam proses peradilan itu atas permintaan salah satu pihak yang berkara. Dalam hal ini biasanya kalau dalam tata usaha negara itu karena tergugatnya itu adalah pejabat negara, maka tidak mungkin atas permintaan mereka. Biasanya itu malah si penggugatnya ini yang menghadirkan pihak ketiga. Jadi yang dihadirkan ini adalah dari si penggugat. Nah, salah satu contoh misalkan eh, si A mendirikan suatu ruko, kemudian IMB-nya tokonya si A itu dicabut oleh pejabat negara. Padahal si A sudah mengontrakkan tokonya itu kepada si B, sehingga si B ini paling tidak dia harus tahu dari putusan permohonan yang dimintakan A akibat dari IMB yang sedang dia punya itu disengketakan dalam peradilan. Nah, masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan itu, baik atas perkara sendiri atau permintaan hakim, bisa juga dari penggugat dan tidak diberikan oleh pada pihak penggugat, mengingat bahwa sebagai tergugat proses acara tata usaha negara itu adalah pejabat yang menerbitkan tata usaha negara, sehingga berdasarkan hal ini seorang pejabat tata usaha negara itu ketika mau mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu harus berhati-hati. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, intervensi itu dimungkinkan dalam dua masa, yaitu intervensi pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan intervensi pada saat pelaksanaan pengadilan. Nah, intervensi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan itu dimotivasi di tiga kategori sebagai dalam sudah diuraikan penjelasan saya tadi. Pengaturan masuknya pihak ketiga ini diperlakukan sebab karakter putusan tata usaha negara ini adalah adanya asas erga omnes. Apa asas erga omnes? Silahkan dibuka di slide PPT saya, itu ada asas erga omnes. Jadi asas erga omnes atau berlaku semua ini sangat berbeda dalam acara perdata. Jadi yang mana putusan dalam pengadilan tata usaha negara hanya berlaku bagi para pihak saja. Tapi di peradilan tata usaha negara itu berlaku juga bagi pihak ketiga. Sehingga dalam proses putusan peradilan tata usaha negara ini juga harus mempertimbangkan pihak ketiga. Mungkin itu secara singkat materi yang berkaitan dengan intervensi. Silakan nanti teman-teman pelajari, kemudian teman-teman juga bisa membuka materi di silakan teman-teman membuka materi bacaan 1, 2, dan 3. Di sana menjelaskan mengenai intervensi itu di materi kedua, bacaan kedua ada di halaman 52, kemudian di bacaan ketiga itu ada di halaman 58, kemudian di bacaan keempat ada di halaman 195. Kemudian di bacaan kelima itu ada di halaman 91. Silakan teman-teman pelajari, karena nanti materi berkaitan evaluasi pembelajaran itu semua saya tanyakan berdasarkan materi yang sudah ada di pokok materi. Sehingga nanti bentuk jawabannya itu adalah true and false, salah atau benar. Silakan dari pernyataan-pernyataan itu menurut saudara itu benar atau salah. Ingat, batas nilai atau grade nilai itu adalah 80. Sehingga teman-teman harus mencapai di atas 80. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.